Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi ketiga dari relasi dan fungsi, yaitu korespondensi satu-satu. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Nah, untuk mengetahui pengertiannya, kita lihat contoh soal berikut. Di sini ada himpunan P dan himpunan Q. Ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Di gambar kedua, himpunan Q dan dari himpunan Q ke himpunan P. Untuk gambar pertama, himpunan P-nya itu nama negara dan himpunan Q-nya adalah ibu kota dari negara. Nah, relasinya di sini apa? Yaitu beribu kota. Jadi, Indonesia beribu kota di Jakarta, Thailand beribu kota Bangkok, Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Singapura beribu kota Singapura, Filipina beribu kota Manila. Kemudian di gambar kedua, relasinya yaitu kata ibu kota dari. Artinya apa? Jakarta itu ibu kota dari Indonesia, Bangkok ibu kota dari Thailand, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, dan lainnya. Nah, setiap negara ini dipasangkan dengan tepat satu ibu kotanya. Dan sebaliknya apa? Setiap ibu kota dipasangkan dengan satu negaranya. Tidak mungkin Indonesia ibu kotanya ada dua, dan tidak mungkin Jakarta mempunyai negara dua. Nah, jadi antara himpunan P dan himpunan Q, terjadi pemetaan timbal balik sehingga terdapat korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dengan himpunan ibu kotanya. Nah, dengan demikian setiap negara juga hanya memiliki satu lagu kebangsaan. Nah, adapun korespondensi satu-satunya, ini lagu kebangsaan dan ini adalah nama negara. Jadi Indonesia Raya itu kan lagunya Indonesia. Kemudian lagu negaraku adalah negara Malaysia. Lagu No Courage adalah lagu dari negara Kamboja. Lagu Kimigayo adalah lagu dari negara Jepang. Nah, dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa korespondensi satu-satu itu apa? Himpunan A atau himpunan P tadi dikatakan korespondensi satu-satu dengan himpunan B atau himpunan Q jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Artinya apa? Timbal balik. Setiap anggota A memiliki tepat satu pasang di anggota B. Nah, setiap di anggota B juga memiliki tepat satu pasang di anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B itu selalu sama atau haruslah sama. Contohnya seperti ini tadi. Kita lihat himpunan P, banyak anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu juga himpunan Q. Jika dia berkorespondensi satu-satu, berarti jumlahnya juga harus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini dapat disimpulkan perbedaan antara fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu. Pada fungsi, di mana anggota himpunan A memiliki tepat satu pasang di anggota himpunan B. Nah, dia tidak timbal balik. Di mana untuk fungsi himpunan B-nya tidak harus memiliki pasangan di himpunan A. Beda dengan korespondensi satu-satu bahwa himpunan A harus memiliki tepat satu pasang di B dan himpunan B juga harus memiliki tepat satu pasang di himpunan A. Artinya semuanya itu tidak boleh sendirian. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut.
Contoh 1, dari himpunan P bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q huruf vokal. Nah, bagaimana bentuk korespondensi satu-satunya? Kita tulis dulu himpunan P. Himpunan P itu bilangan ganjil yang kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7. Nah, 7 kemudian 9 bilangan ganjil. Kemudian himpunan Q itu kan huruf vokal. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, terakhir O. Nah, bagaimana bentuk korespondensi satu-satu? Berarti 1 ke A, 3 ke I, 5 ke U, 7 ke E, 9 ke O. Jadi apa? Semua himpunan P dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan Q, dan semua himpunan Q memiliki pasangan di himpunan P. Jadi tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Contoh soal nomor 2. Di antara himpunan bendera dengan negara terdapat korespondensi satu-satu. Nah, contohnya ini. Bendera merah putih adalah bendera milik negara Indonesia. Bendera yang ini adalah milik negara Malaysia. Singapura bentuk benderanya seperti ini. Vietnam punya. Terus di sini tidak mungkin bendera Indonesia punya negara Malaysia. Nah, jadi apa? Antara bendera dengan negaranya itu berkorespondensi satu-satu. Jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Otomatis negaranya juga harus 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nomor 3. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 3. Dari himpunan pasangan berurut berikut, manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa di himpunan pasangan berurutan untuk korespondensi satu-satu berbeda dengan cara mencari fungsi atau pemetaan. Nah, pada fungsi kemarin, Ibu sudah jelaskan, untuk mengetahui fungsi, kita cukup memperhatikan bagian awal, yaitu bagian X-nya. Nah, bagian X-nya tidak boleh sama atau tidak boleh ada pendobelan. Tetapi pada korespondensi satu-satu yang perlu diperhatikan adalah bagian awal, bagian pertama dan kedua, atau bagian X sama Y, di mana X-nya tidak boleh ada yang sama, Y-nya juga tidak boleh ada yang sama. Nah, untuk itu sekarang perhatikan, kita coba lihat yang A. Kita lihat A, X-nya A, B, C, D. Nah, ini sudah benar, tapi kita belum memastikan bahwa ini adalah korespondensi satu-satu. Kita cek yang Y-nya. Y-nya 1, 2, 3, 3. Nah, di sini ada 3 2 kali. Jadi, A itu bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena 3, angka 3 ini memiliki 2 pasangan. Karena 3 punya 2 pasangan, yaitu apa? Yaitu C dan D. Pasangannya yaitu C dan D. C dan D. Nah, Ibu harap kalian mengerti. Kemudian yang B, kita cek yang B. Cek bagian X-nya. P, Q, Q. Nah, dari sini sudah bisa dilihat bahwa di sini ada Q 2 kali. Jadi B juga bukan korespondensi. Kenapa? Karena Q
memiliki dua pasangan yaitu apa? Yaitu 7 dan 9. Yaitu 7 dan 9. Nah, sekarang kita cek yang C. Kita cek X-nya. S, T, U, V. Nah, sekarang ini sudah pas. Kita cek yang Y. 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan semuanya beda-beda, tidak ada pendobelan. Jadi, ini adalah korespondensi 1-1. Kenapa? Kalau soalnya disuruh jelaskan, kenapa dia dikatakan korespondensi 1-1? Karena setiap anggotanya memiliki tepat satu pasang di himpunan yang lain. Atau apa? Karena S, T, U, dan V memiliki tepat satu pasang, atau sebaliknya 3, 4, 5, dan 6 memiliki tepat satu pasang. Nah, kalau misalnya ini yang A ini kita gambar, misalnya kita gambar dalam bentuk diagram panah. Sini kan A, B, C, D. Kemudian himpunan kedua 1, 2, 3. Kenapa 3 ditulis satu kali? Karena di sini kan 3-nya 2, tapi di sini kita cukup tulis 3-nya 1. Nah, sekarang kita lihat A,1 berarti A ke 1. Kemudian B,2, B ke 2. Terus C,3 berarti C ke 3. Terus D juga ke 3. Nah, ini bukan korespondensi 1-1. Karena apa? Karena 3 itu memiliki dua pasangan di himpunan A, di mana dua pasangannya yaitu C dan D. Sementara korespondensi 1-1 harus betul-betul memiliki tepat satu pasangan, tidak boleh dua, atau dengan kata lain tidak boleh lebih dari satu. Nah, sekarang kita lihat contoh keempat. Nah, contoh soal nomor 4. Perhatikan diagram panah berikut. Nah, di sini ada 4 buah gambar dari diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 dari himpunan A ke B. Nah, sekarang kita perhatikan. Di himpunan A ada 3 anggota, himpunan B juga 3 anggota. Nah, P ke 1, Q ke 3, R ke 2. Jadi apa? Ini adalah korespondensi 1-1. Karena apa? Karena setiap himpunan A-nya memiliki tepat satu pasang di himpunan B. Sebaliknya, setiap himpunan B memiliki tepat satu pasang di himpunan A. Jadi, ini termasuk korespondensi 1-1. Nah, sekarang kita lihat yang gambar 2. P ke 3, Q ke 1, R ke 2. Nah, di sini juga tepat satu pasang, berarti ini juga merupakan korespondensi 1-1 karena setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasang di himpunan B. Sebaliknya, setiap anggota himpunan B memiliki tepat satu pasang di himpunan A. Nah, sekarang kita cek gambar ketiga. Gambar ketiga, P ke 1, Q ke 3, R ke 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena pada himpunan B ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan, yaitu berapa? Angka 2. Angka 2 tidak memiliki pasangan di himpunan A. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pada himpunan B
anggotanya yaitu 3 memiliki dua pasangan di himpunan A, yaitu Q dan R, Jadi ini bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita lihat gambar keempat. P ke Q, P ke 2, Q ke 2, R ke 3. Nah, di sini juga bukan merupakan korespondensi satu-satu. Karena pada himpunan B, anggotanya yaitu 1 tidak memiliki pasangan di himpunan A. 1 tidak punya pasangan. Itu untuk alasannya tidak punya pasangan. Kemudian alasan kedua yaitu pada himpunan B anggotanya 2 memiliki dua pasangan di himpunan A, yaitu berapa? Yaitu P dan Q. Nah, jadi sudah bisa ya, bisa membedakan. Ibu harap semuanya bisa membedakan korespondensi satu-satu dan yang bukan korespondensi satu-satu. Kemudian kita lihat contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 5. Nah, diketahui himpunan P 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan Q A, B, C. Himpunan R P, Q, R, S. Dan himpunan S 1, 4, 9, 16. Dan himpunan T 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, pasangan himpunan yang dapat membentuk korespondensi satu-satu adalah, artinya apa? Untuk membentuk korespondensi satu-satu itu harus punya 2 himpunan, berarti harus berpasangan. Langkah-langkahnya kita tulis jumlah anggotanya. Himpunan P, anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NP sama dengan 5. N ini menunjukkan jumlah anggota. Kemudian himpunan Q 1, 2, 3. Maka NQ-nya sama dengan 3. Kemudian himpunan R 1, 2, 3, 4. Maka NR sama dengan 4. Himpunan S 1, 2, 9, 16. Maka NS-nya sama dengan, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi NS-nya sama dengan 4. Kemudian T jumlah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. NT sama dengan 6. Ingat bahwa dalam korespondensi satu-satu, jika jumlah anggota himpunan A 5, maka jumlah anggota B juga haruslah sama, yaitu 5. Nah, sekarang kita lihat yang jumlah anggotanya sama, yaitu himpunan R dan himpunan S. Jadi, pasangan korespondensi satu-satu, pasangannya yaitu himpunan R dan S. Kenapa? Karena sama-sama memiliki 4 anggota. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menentukan banyak korespondensi satu-satu. Nah, di sini yang pertama adalah korespondensi satu-satu dengan 2 anggota. Nah, kalau di himpunan P-nya 2 anggota, otomatis di Q juga 2 anggota. Nah,
banyak korespondensi satu-satunya berapa? Nah, di sini ada dua cara, di mana A dipasangkan dengan X, B dipasangkan dengan Y. Kemungkinan kedua, A dipasangkan dengan Y, B dipasangkan dengan X. Nah, yang kedua adalah korespondensi satu-satu dengan 3 anggota. Berarti himpunan P-nya ada 3 anggota, himpunan Q juga ada 3 anggota. Nah, bagaimana menentukan cara? Ada berapa cara? Nah, untuk 3 anggota di sini ada 6 cara. Kemungkinan pertama, A dipasangkan dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Kemungkinan kedua, A dengan X, B dengan Z, C dengan Y. Intinya dia harus tepat memiliki satu pasangan. Kemungkinan ketiga, A dengan Y, B dengan X, C dengan Z, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah korespondensi satu-satu dengan 4 anggota. Nah, di sini juga bagaimana menentukan caranya? Di sini A dapat dipasangkan dengan 4 kemungkinan, yaitu dengan P, Q, R atau S. Nah, di sini kita bisa misalnya ke A itu ke P. Misalnya A ke P. Kemudian B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan, karena salah satu anggota Q sudah dipasangkan dengan anggota yang ada di P. Nah, C ini dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan, karena 2 anggota Q sudah dipasangkan dengan A dengan B. Berarti yang C nanti tinggal pilih antara R dengan S, karena yang P dengan Q-nya sudah dipasangkan dengan A dan B. Yang D kemungkinannya hanya satu, yaitu S. Kenapa? Karena P, Q, R sudah memiliki satu pasangan di himpunan P. Nah, kalau dalam soal misalnya ada 10 anggota, nah otomatis kita tidak mungkin menggambarnya satu persatu. Nah, untuk mempermudahnya di sini ada rumus untuk mencari banyak cara dari korespondensi satu-satu. Misalnya banyak anggota P 2, otomatis Q juga 2. Nah, caranya berarti 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 itu sama dengan berapa? Yaitu 2. Nah, cara yang sekarang anggota yang kedua, yaitu banyak anggota P-nya 3, anggota Q-nya juga 3. Maka untuk menentukan banyak caranya, 3 kali 2 kali 1. Dapatlah 3 kali 2 kan sama dengan 6. Kali 1 tetap 6. Makanya tadi untuk 3 anggota ada 6 cara. Nah, untuk 4 anggota. Nah, 4 anggota ini kan tadi ada berapa cara? Berarti kita lihat. P4, Q juga 4. Maka di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 kali 4 12 kali 2 24 kali 1 24. Jadi untuk 4 anggota ada 24 cara. Nah, maka demikian rumusnya untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q, yaitu N kali N kurang 1. Maksudnya apa? Misalnya N-nya di sini 5 kali N kurang 1-nya berapa? Setelah 5 kan 4. Dari mana 4? 5 kurang 1. Berarti 4 kali N kurang 2. Arti N-nya tadi 5. 5 kurang 2, 3. Nah, untuk mempersingkatnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berakhir di angka 1. Nah, sekarang misalnya banyak anggota NQ sama dengan NR sama dengan 10. Nah, misalnya banyak anggotanya ada 10. Ditanya berapa banyak cara untuk menentukan korespondensi satu-satu, maka 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6, 10 kali 6, kemudian
kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal nomor 1. Di antara pasangan himpunan berikut, manakah yang dapat berkorespondensi satu-satu? A. K huruf vokal dan L warna lampu lalu lintas. Yang B, P-nya bilangan prima kurang dari 8 dan Q-nya bilangan caca kurang dari 8. Nah, bagaimana menentukannya? Pertama kita cari, di sini kita cari banyak anggotanya dulu, yaitu K, huruf vokal. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Nah, itu adalah huruf vokal. Kemudian L, himpunan L-nya warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu kan ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Di sini merah, kemudian kuning, dan hijau. Nah, untuk K, banyak himpunan K ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka NK-nya 5. Kemudian untuk himpunan L 1, 2, 3. Maka NL-nya 3. Nah, sekarang coba perhatikan apakah jumlahnya sama atau beda. Nah, di sini jumlahnya beda. Jadi apa? Karena NK-nya tidak sama dengan NL, maka himpunan K dan L ini tidak dapat berkorespondensi satu-satu. Jadi ini bukan berkorespondensi satu-satu. Kenapa? Karena jumlah anggota himpunan K dan L berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kita lihat yang B. Himpunan P adalah bilangan prima kurang dari 8. Bilangan prima kurang dari 8 itu kan berarti anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang yang himpunan Q bilangan caca genap kurang dari 8. Bilangan caca genap kurang dari 8. Nah, bilangan caca itu kan mulai dari angka 0. Berarti 0, angka genap 2, terus 4, terus 6. Kenapa 8 tidak masuk? Karena di situ ada kata kurang dari 8. Nah, kita lihat banyak himpunan P ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka NP-nya 4. Q 1, 2, 3, 4. Maka NQ-nya juga 4. Jadi NK-nya itu sama dengan NL. Kenapa? Karena jumlah anggotanya sama, yaitu 4. Maka himpunan K dan L termasuk atau dapat berkorespondensi satu-satu. Di sini berkorespondensi satu-satu. Nah, sekarang coba kita lihat contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 ini berapa banyak cara berkorespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q jika NP-nya 3, NP-nya sama dengan NQ sama dengan 3. Artinya apa? Jumlah anggota P dan Q yaitu 3. Maka banyak korespondensi satu-satunya 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 berapa? Yaitu 6. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi, untuk NP sama dengan NQ sama dengan 3, caranya ada 6. Nah, yang kedua. Di sini jika P-nya A, B, C, D dan Q-nya 3, 5, 7, 9. Nah, kita hitung jumlah anggota P berapa? 1, 2, 3, 4. Maka NP-nya 4,
Jumlah anggota Q 1, 2, 3, 4, maka NQ-nya juga 4. Nah, karena NP dan NQ-nya sama dengan 4, maka korespondensi satu-satunya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. 24 kali 1 sama dengan 24. Nah, oke anak-anak, sekian dulu penjelasan materi tentang korespondensi satu-satu dan beberapa contohnya. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian dalam menyelesaikan beberapa tugas. Nah, ini adalah ada 5 buah tugas yang akan kalian kerjakan. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang notasi dan rumus fungsi, dan yang terakhir menghitung nilai fungsi. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.